Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali beserta rombongan, para asatiz, guru-guru kita, para peserta bedah buku, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan baca beberapa petikan dari buku ini lebih kurang 30 menit. Setelah itu saya kembalikan ke moderator. Karena membaca buku ini dalam waktu 60 menit itu bahasa Arabnya mustahilun, tak mungkin. Pertama, halaman 2. Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mau meninggal, kata dia, aku larang kamu melakukan 2 hal. Yang pertama, jangan syirik. Yang kedua, jangan sombong. Syirik itu hubungannya kepada Allah, mempersekutukan Allah. Sedangkan sombong hubungannya kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Termasuk salah satu, sebanyak apapun amal orang, kalau dia syirik tak diterima. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, orang yang mati itu nanti segala amalnya ditunjukkan, ini sedekahmu, ini zikirmu, ini puasa sunatmu, faja'alna, kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari syirik. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling ku khawatirkan menimpa umatku nanti adalah asyirkal asghar, syirik kecil. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu hai Rasulullah? Ar-riya, mempertontonkan amal kepada orang lain. Bagaimana cara menjaga hati dari riya Pak Ustaz? Beramal saja. Adapun lintasan-lintasan dalam hati jangan sampai dipeturutkan, laksanakan istighfar. Karena semua orang pasti ada bisikan-bisikan dalam hatinya. Jangan kamu kena 2, kata Nabi Nuh sebelum meninggal dunia. Orang biasanya sebelum meninggal dunia itu pasti yang dia minta adalah yang paling berkesan, karena pesan terakhir setelah itu dia akan pindah ke alam barzakh. Jangan kamu syirik, jangan kamu sombong. Setiap nabi dan orang soleh lain pesan-pesannya. Nah, ini kita bahas. Pertama, tentu kita mau ambil pelajaran dari situ. Tapi di samping itu kita juga mau nanti kira-kira kalau kita mau mati, pesan apa yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Nah, ini penting, karena pesan dari Ustadz Somad belum tentu masuk ke telinga dia, tapi pesan ibu ke anak ibu itu sangat berkesan. Berapa banyak saya ketemu orang-orang yang biasa saja secara keilmuan, tapi amalnya luar biasa. Dan setelah ditelusuri, pesan bapak saya dulu Pak Ustadz sebelum meninggal waktu dia sakit, pesan ibu saya dulu Pak Ustadz. Nah, itu jadi pesan ibu, pesan bapak itu akan menjadi pesan yang luar biasa. Nanti kalau aku meninggal, tolong kalian buatkan, wasiatkan tanah ini untuk pesantren tahfiz Quran. Oh, itu lebih bermakna daripada ceramah. Kenapa? Karena saat-saat menjelang kematian sakaratul maut, ucapan kata-katanya diperhatikan anak cucu, masuk ke dalam otak mereka, tulang sumsum mereka, masuk ke tangkai jantung, hati, perasaan mereka, dan menjadi kenangan mereka sepanjang tahun. Nah, ini penting. Aku perintahkan kamu 2. Yang pertama, memperbanyak la ilaha illallah. Makanya kita selalu berzikir dibawa oleh para tuan guru, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika itu ditutup, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu.
dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Saya dengan bapak, dengan ibu tidak ada ikatan. Saya dari Pulau Sumatera, bapak ibu di Pulau Kalimantan. Suku juga berbeda, bahasa juga berbeda. Kita diikat dengan ikatan dunia akhirat, ikatan keduniawian secara kebangsaan bangsa Indonesia. Tapi ikatan sampai menghadap Allah adalah ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi Nuh, la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, fa innaha salahu kulli syai'. Segala sesuatu ini menjadi baik karena subhanallah wa bihamdihi. Melihat yang baik-baik, subhanallah wa bihamdihi. Melihat yang kurang baik, subhanallah wa bihamdihi, na'udzubillah. Wa biha yurzaqu kullu syai'. Segala sesuatu diberi Allah rezeki karena subhanallah wa bihamdihi. Maka banyak-banyak ucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini pesan Nabi Nuh alaihi salam. Kularang kamu melakukan dua, kuperintahkan kamu melakukan dua. Yang dua dilarang, jangan syirik, jangan riya. Lakukan dua, perbanyak la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdi. Tapi biasanya pesan-pesan begini banyak orang yang sudah ngaji banyak bingung. Saya bingung Pak Ustaz, pesan dari Tuan Guru ini katanya la ilaha illallah, pesan Habib ini katanya banyak-banyak sholawat, pesan dari Kiai ini katanya banyak-banyak tasbih. Yang betul ini mana Pak? Semuanya betul. Mereka memesankan itu sesuai dengan ilham yang diberikan Allah kepada mereka. Samalah macam Nabi Nuh alaihissalam, sebelum meninggal dikirim Allah dia wahyu, dia sampaikan pesan demikian. Kita ambil semuanya bagus, kita ambil salah satunya juga bagus. Yang tidak bagus itu adalah sudah didengar semuanya, satu pun tak dilaksanakan. Nah, ketika ditanya kenapa kamu tidak buat, saya masih istikharah lagi Pak Ustaz. Nah, ini kurang benar, walaupun perbuatannya sudah benar, dia sudah mau ngaji, sudah mau mendengar. Kita lanjutkan halaman 8. Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau meninggal dunia, kata dia, da'ni fa'adkhulu ila ummi fa'usallimu alaiha. Nah, ini beda Nabi Musa dengan kita. Kita mati itu mendadak. Kalau Nabi Musa itu malaikat dialog dulu sama dia. Ja'ahu malakul maut. Malaikat maut datang ke tempat Nabi Musa, fa'ablaghahu, menyampaikan tujuannya. Jadi malaikat maut itu bertamu dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita, kenapa malaikat maut tidak bertamu dulu? Kalau dia bertamu dulu, kita udah mati duluan. Sebelum dicabut nyawa udah pingsan duluan. Nabi Musa tidak. Nabi Musa didatangi malaikat. Nabi Musa berkata, apa kata Nabi Musa? Ada apa? Al-maut, aku mau mencabut nyawaku. Mamin hubuddun, apakah mesti? Kata malaikat maut, ya. Famdi lima umirta bihi. Laksanakanlah tugasmu wahai malaikat maut, mencabut nyawa. Tapi ada satu yang ingin kuinginkan. Apa itu? Fa'adkhulu ila ummi, aku ingin berjumpa dengan ibuku. Wa usallimu alaiha, aku ingin mengucapkan salam kepadanya. Sehebat-hebatnya Nabi Musa, terbelah Laut Merah membawa 600.000 orang Yahudi ke Palestina. Sehebat-hebatnya Nabi Musa, memancar 12 mata air, tetap dia berkata, fa usallimu alaiha, sebelum aku mati izinkan aku sempat mengucapkan salam kepada ibu. Hari ini ada orang yang belum jelas statusnya, menitipkan ibunya di panti jompo. Viral beritanya. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak durhaka. Tempatkan mereka ke pondok pesantren. Di sana mereka akan belajar, dididik, berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kamu wajib beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana.
setelah kepada Allah langsung kepada orang tua. Begitulah hebatnya. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam punya istri. Istrinya mengatakan, salillaha, berdoalah kepada Allah wahai Musa suamiku, ayyuzawwijanika fil jannah, supaya dia menikahkan aku dengan engkau di surga. Seorang istri ingin tidak hanya punya suaminya itu di dunia, tapi ingin sampai ke surga. Apa jawab Nabi Musa? In ahbabti dzalik, kalau kau mau tetap jadi istriku sampai ke surga, fala tazawwaji ba'di, jangan kau menikah setelah aku mati. Ini bisa juga bapak pakai nanti kalau mau pesan. Wala ta'kuli illa min rashhi jabinik, janganlah engkau mati melainkan dengan usaha, jangan meminta-minta, jangan mengemis. Lalu kemudian pesan Nabi Musa kepada anaknya, pesan kepada ibu ingin jumpa, pesan kepada istri jangan nikah, jangan meminta-minta, pesan kepada anaknya, anak Nabi Musa 3 orang perempuan, salasu banatin, ya banati, wahai anakku, inna bani Israel, sesungguhnya bani Israel, sayariduna alaikunna dunya, mereka akan menawarkan dunia kepada kalian, fala taqbalna, jangan kalian terima dunia. Wal qutna hadha sumbul, ini ada bibit kapas. Nabi Musa sebelum meninggal, dia meninggalkan bibit kapas. Tanamlah kapas ini, lalu setelah kapas ini tanam nanti dia berbuah, kutip buahnya, lalu kemudian juallah, hasilnya bersih. Tapi di Kalimantan tidak mesti nanam kapas, sawit juga boleh. Apa maksudnya? Jangan makan dari hasil menjual aurat. Sekarang lagi tren, perempuan menjual auratnya, viral, duitnya banyak, orang tuanya bangga, senang, padahal menjadi fitnah, hartanya haram. Jangan kalian menerima dunia, karena nanti Bani Israel akan menawarkan dunia kepada kalian, menunjukkan perempuan menjadi sumber fitnah. Lalu kemudian kata beliau, tanamlah kapas, mencari makan dari tetes peluh keringat, hasil kerja tangan sendiri. Wa tabluguna bihi ilal jannah, kalau kalian laksanakan pesanku ini, kalian insya Allah akan masuk surga. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kita solihah seperti anak-anak Nabi Musa. Mengerikan meninggalkan anak perempuan zaman sekarang. Cobalah baca berita-berita, malu untuk diceritakan ke bapak ibu saudara sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi Aisyah melihat mata Nabi, dia tahu apa yang diinginkan Nabi. Nabi ingin bersiwak. Lalu Aisyah menggigit ujung kayu siwak itu, lalu kemudian diletakkannya ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mata Nabi menghadap ke atas, wa taharrakat syafatan, mata Nabi melihat ke atas dan bibir Nabi bergerak. Lalu kemudian Nabi berkata, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, aku nanti insyaallah akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, bersama siddiqin, orang-orang yang benar, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang saleh. Allahumma firli, ampunkan aku, warhamni, rahmati aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, sertakan aku bersama dengan mereka ya Allah, bersama dengan mereka. Allahumma ar-rafiqil a'la. Karraral kalimatal akhirah salasan, diulangnya 3 kali. Wa alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqil a'la. Wa malat yaduhu, tangannya awalnya ke atas menunjuk gini,
lalu kemudian jatuh, tangannya jatuh ke lantai, lalu kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir, walahiqa birrafiqil a'la. Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Berusia Nabi 63 tahun lebih 4 hari. Saya urut per hari, dari mulai seminggu, sebulan sebelum meninggal sampai pada hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Abu Bakar Siddiq, halaman 26. Kata Abu Bakar Siddiq, nanti kalau aku meninggal dunia, bawa jenazahku ke kamar Nabi. Kamar Nabi itu adalah kamar anaknya. Abu Bakar punya anak namanya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika meninggal dikuburkan di kamar Aisyah. Jadi kamar itu yang sebelumnya kamar Nabi dengan Aisyah dibagi dua, satu untuk jenazah Nabi dan Aisyah tetap tidur di situ. Bukan Aisyah pindah tempat lain, dah. Dia tidur di kamar yang di situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal, setelah Abu Bakar berpesan ketika dia sakit, kata dia, nanti kalau aku meninggal, bawa jenazahku ke kamar, maksudnya kamar anakku, kamar Aisyah yang di dalamnya ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'zin, kamu minta izin, assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah, fa in adzina lakum wa fatahal baba. Kalau Nabi mengizinkan, maka masukkan jenazahku. Wa kanal babu mughallaqan, pintu makam Nabi itu terkunci. Fa'adkhiluni fadfanuni, masukkan aku ke makam Nabi dan kuburkan aku di sampingnya. Wa in lam yu'zan lakum, kalau Nabi tidak mengizinkan, fa'akhrijuni, keluarkan jenazahku, makamkan di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Ketika Abu Bakar meninggal, mereka bawa jenazahnya ke pintu kamar Nabi. Saqatal qaflu, gembok kunci pintu kamar kubur Nabi jatuh. Wan fatahal bab, dan terbuka pintu. Wa sami'a hatifun min dakhilil bait, terdengar suara dari dalam kamar makam Nabi. Apa suara itu? Berkata, adkhilul habiba ilal habib, masukkanlah orang tercinta kepada tempat orang tersayang. Fa innal habiba ilal habibi mustaqun, karena yang jatuh cinta dengan yang dicintai amat sangat merindukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya Abu Bakar dimakamkan di samping makam Nabi? Kenapa tidak di pemakaman Baqi? Ternyata sampai hari ini orang Syiah bingung kalau ziarah ke samping makam Nabi. Karena sesuci dia mau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Nabi Allah, assalamualaika ya Habibullah. Sementara di samping itu makam orang yang paling mereka benci, Abu Bakar dengan Umar. Nggak mungkin dia mengatakan assalamualaikum. Makanya ada begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan sejarah. Tidak ada permusuhan antara Nabi dengan sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Makanya kita Ahlus Sunnah berkata wa ala alihi wa ashabi. Kita mencintai ahli bait, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, tapi kita juga mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini juga hampir setiap ilham yang mereka terima itu untuk membantah. Setelah kematian mereka pun mereka tetap membantah akan ada kelompok-kelompok yang sesat. Maka Allah meluruskan sampai hari akhir zaman. Lalu kemudian
Sayyidina Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan meninggal ditikam, dibunuh. Wa aktsaruhum yarwi, kebanyakan periwayat, halaman 32, anna qitratan, darah menetes, satu tetes, au qatiratin, atau beberapa tetes, saqatat alal mushaf. Utsman bin Affan dibunuh ketika dia sedang membaca Quran, darahnya menetes ke mushaf tepat pada kalimat surat Al-Baqarah ayat 137. Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Maka Allah mencukupkan engkau terhadap mereka. Allah mencukupkan engkau terhadap mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hal ini karena Utsman dibunuh saat membaca Quran. Qala Ibnu Ishaq, ahli sejarah namanya Imam Ibnu Ishaq berkata, qutila ala ra'si 11 sanah wa 11 syahran wa 22 yawman min khilafatih. Utsman terbunuh tepat 11 tahun, 11 bulan, 22 hari kekhalifahannya, tanggal 22 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, pada hari Jumat. Man ma min muslimin mata yaumul jumu'ah, seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat, au lailatih, atau pada malam Jumat, waqahu Allahu min azabil qabri, diselamatkan Allah dari azab kubur. Mati terbunuh, mati syahid. Sahabat Nabi, menantu Nabi, dua anak Nabi meninggal menikah dengan Utsman, maka dia bergelar Zun Nurain. Zu punya, Nurain dua cahaya, karena dua cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hartanya paling banyak diwakafkan untuk umat, maka kita menyebut Utsman bin Affan radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Halaman 39. Yang paling panjang pesannya belum meninggal adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau setelah ditikam itu masih hidup, tidak langsung meninggal dunia. Utsman terbunuh, meninggal. Beliau sempat berpesan kepada anak-anaknya supaya takwa, supaya jangan menyia-nyiakan fakir miskin, supaya tetap istiqomah iman dan Islam. Lalu kemudian akhir daripada kalam Utsman Ali bin Abi Thalib, lam yantiq, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya illa, melainkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, tak ada ucapan lain. Hatta qubidha radhiyallahu an, sampai nyawanya, ruhnya keluar dari jasad, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis Nabi. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tidak semua orang yang tahu la ilaha illallah akhir kalamnya la ilaha illallah. Banyak orang akhir kalamnya banyak macam-macam. Karena orang hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan rahmat dan ridha Allah. Makanya kita selalu Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami, indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, qaula la ilaha illallah. Itulah mengapa para syekh mursyid tariqat mengajarkan talqin la ilaha illallah, ditalqinkan oleh syekh mursyid supaya kita jangan lupa, karena masuk ke tangkai jantung, masuk ke sumsum, masuk ke otak. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah memberikan istiqomah, kekuatan supaya orang tetap mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada saudara kita, kerabat kita, kawan, sahabat, mampu dia mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut, itu salah satu tanda dan kemuliaan yang diberikan Allah SWT. Orang yang sering memperhatikan sakaratul maut itu bisa melihat bahwa tidak semua mampu mengucapkan la ilaha
illallah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, halaman 49. Syahidtu Abu Hurairah, aku melihat Abu Hurairah shalla ala Aisyah, menyolatkan jenazah Aisyah bil Baqi, di pemakaman Baqi. Wa kana khalifatu Marwan alal Madinah, beliau adalah pengganti Marwan di kota Madinah. Wa qad i'tamara tilkal ayyam, beliau mewakili khalifah sebagai pengganti Marwan ibn Hakam, maksudnya memimpin Madinah, karena Marwan pergi melaksanakan umrah beberapa hari. Aisyah dufinat Aisyatu lailan, dikuburkan pada waktu malam. Nah, ini dalil bahwa boleh orang dikebumikan pada waktu malam, tidak menunggu besok pagi, karena jenazah itu la tahbisuni, kalau kamu mengantarkan jenazah maka jangan tahan. Kalau ada orang meninggal dunia, jangan tahan jenazahnya, cepat-cepat kebumikan. Kalau dia orang baik, maka dia cepat berjumpa dengan kebaikannya. Kalau dia orang tak baik, maka dia tidak menjadi beban kita. Nah, jadi jenazah jadi mesti cepat dikebumikan, karena prinsipnya dalam Islam, baik orangnya, semakin cepat dia bertemu dengan kebaikannya. Anda dia tak baik, sama berarti kita tak mungkin menyimpan bangkai, cepat-cepat kita lepas dari orang yang tak baik. Makanya saya kalau disuruh melepas jenazah, tak panjang-panjang, langsung aja baca doa supaya cepat. Jangan sampai kadang orang melepas jenazah semua mau ngasih kata sambutan, macam lomba pidato. Banyak lagi yang perlu kita lakukan. Nah, ini tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan paling ramai ketika itu kota Madinah pada saat meninggalnya. Lau jumi'a ilmun nas kullihim wa ummahatil mu'minin lakanat Aisyatu awsa'ahum, kata Imam Zuhri. Imam Zuhri itu gurunya Imam Malik bin Anas, dia punya guru namanya Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kalau dikumpulkan semua ilmu manusia, maka lebih luas, belum tentu mencapai ilmu Aisyah. Maka banyak orang bertanya, apa alasan rasional mengapa Nabi menikah dengan Aisyah? Andai Nabi tidak menikah dengan Aisyah, siapa yang meriwayatkan hadis-hadis khusus, maaf, hadis tentang Nabi mandi, hadis tentang Nabi tidur, hadis-hadis yang khusus bersifat pribadi, itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau bukan sekedar istri Nabi, beliau juga seorang faqih, seorang ahli Islam, sehingga banyak sahabat-sahabat bertanya dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Anak-anak perempuan, alhamdulillah tadi di antara beberapa anak yang akan belajar ke Mesir adalah perempuan. Zaman saya kuliah dulu, mahasiswa 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Sekarang kabarnya jumlah banyak sekali, karena perempuan mesti diajar, dididik oleh perempuan. Guru tahsin, guru tahfiz perempuan, yang mengajarkan fikih khusus untuk ibu-ibu juga perempuan. Adapun dalam keadaan darurat tidak ada ustazah, barulah laki-laki mengajar. Ini pentingnya anak perempuan kita wakafkan dalam tanda kutip, karena wakaf itu mesti harta. Yang dimaksudkan orang mewakafkan anaknya artinya disekolahkannya agama, supaya anak ini menjadi falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya berperang, tapi hendaklah beberapa orang ikut untuk menuntut ilmu, supaya setelah itu mereka pulang ke kampung halamannya, liyunziru qaumahum, supaya mereka memberikan peringatan, la'allahum yahzarun. Beberapa orang ada yang fakultas hukum, ada yang jadi arsitek, ada yang bisnis, tak apa-apa, tapi tadi ada 41 orang pergi ke Al-Azhar, nanti 4 tahun, 6 tahun, 9 tahun
mereka akan pulang lagi ke Banjarmasin, pulang ke Kalimantan. Mereka akan liyunziru qaumahum, mengingatkan umat. Waktu itu kita mungkin sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini, tapi tetap ada yang akan mengingatkan, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku ini pun saya tulis 35 kisah saat maut, itu supaya takut. Jadi waktu membaca ini datang rasa takut. Tapi bukan berarti rasa takut lalu kemudian besok semua yang hadir ini bawaannya mau mati aja. Bukan itu maksudnya. Justru makin semangat. Ya, semakin semangat. Saya tidak mau setelah ini dapat kabar, apa kabar Banjarmasin? Setelah baca kitab itu Pak Wali udah nggak peduli lagi sama kami Pak Ustadz. Oh, bukan. Setelah ini justru makin semangat. Tahun depan beasiswanya meningkat lagi untuk alumni. Amin. Kuat doa mereka nih Pak Wali. Halaman 52. Sayyidina Ali punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian ketika beliau akan meninggal dunia, qalat tabib, dokter berkata kepadanya, qad qata'as sum'am'a'ahu, racun sudah memutus ususnya. Jadi Sayyidina Al-Hasan ini diracun. Faqala Al-Husain, ya Aba Muhammad, wahai Hasan, akhbirni, beritahu kepadaku, man saqaka, siapa yang memberi engkau minum? Jadi racun itu dimasukkan ke dalam air minum. Itu maka saya dinasihatkan orang, Ustaz hati-hati minum. Walima ya akhi, kata Hasan, untuk apa kau tanya aku? Aqtuluhu, aku mau membunuh orang yang meracunmu itu. Qabla an adfanaka, sebelum jasadmu kukubur, lebih dulu kubunuh orang yang meracunmu itu. Lalu kemudian, ya akhi, innama hadhihi dunya, kata Sayyidina Hasan, ini kan cuma dunia, layalun faniyah, hanya malam-malam yang hampa dan sirna. Hidup dunia ini layalun faniyah, hanya malam-malam yang hampa dan sia-sia. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, semuanya sia-sia, kecuali malam tahajud. Bukan malam Real Madrid Barcelona, kecuali malam. Da'ahu, biarkan dia. Orang yang meracunku itu, biarkan dia. Hatta altaqiya ana wa huwa indallah, sampai aku berjumpa dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Sayyidina Hasan siapa yang meracun dia, tapi kata dia, biarlah sampai aku nanti berjumpa dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aba ayyusammiyahu, dia tak mau menyebut namanya. Jadi semua yang meninggal dalam buku ini ada hal yang perlu kita ambil dari kematian mereka. Hebatnya orang-orang soleh itu, dia sampai menjelang kematiannya pun masih tetap memberikan pelajaran. Ususnya sudah putus-putus, masih sempat dia memberikan pelajaran berharga. Jangan dendam kesumat, dan pandanglah kehidupan ini hanya malam-malam yang hampa sia-sia, dan setelah itu kita akan menghadap Allah yang membunuh mati, yang dibunuh pun mati. Apa yang diinginkan oleh Sayyidina Al-Hasan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, maka ketika dia mati menghadap Allah, dia mendapatkan balasan bighairi hisab, tidak terhitung. Balasan bighairi hisab, unlimited, tak dapat dihitung balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 35 menit. Yang terakhir, Sayyidina Husain meninggal dunia. Fawafadahu ila Yazid, kepala Sayyidina Al-Husain diletakkan di depan Yazid anak Muawiyah. Fawada'a baina yadayhi wa indahu Abu Barza al-Aslami, faja'ala Yazid yang kutubil qadib. Yazid
menusuk-nusukkan pedang ke mulut Husain. Kepala Husain yang sudah dipotong di Karbala diletakkan di hadapannya, diambilnya pedang, ditusuk-tusukkannya ke mulut Sayyidina Husain. Wa yaqul, apa kata Abu Barzah, tafluquha man min anasin a'izzah alaina wa hum kanu a'aqqa azlama. Kami pisahkan, kata si Yazid dengan angkuhnya, kami pisahkan kepala orang mulia karena mereka durhaka dan aniaya. Dijawab sama Abu Barzah, irfa qadhibak, angkat pedang. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW fahu ala fihi, angkat pedangmu wahai Yazid, aku pernah melihat mulut Nabi mencium cucunya ini. Yang kau tusukkan dengan pedang itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Cucu Nabi, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali, begitu perlakuan orang zalim terhadapnya. Jadi kalau hari ini ada orang, kenapa dunia ini rusak Ustaz, orang baik kok dianiaya? Ente seperti baru hidup kemarin, ente belum baca sejarah. Dunia ini hanya cerita berulang tentang orang yang angkuh dengan kekuasaannya dan orang yang benar dengan kelemahannya. Ini cerita lama, ini cerita sudah 1400 tahun yang lalu. Hanya saja zaman berganti, musim berubah, perbuatannya sama saja. Yang berkuasa angkuh sombong, yang lemah teraniaya, Sayyidina Al-Husain. Tapi sampai hari ini, berapa banyak, coba adakan survei di Indonesia, berapa orang yang bernama Husain dan berapa orang yang bernama Yazid. Mohon maaf Pak Yazid yang tersinggung. Kalau ada Yazid pasti dia kasih nama Yazid, bukan Yazid, karena ini Yazid yang lain. Karena ada Imam Abu Yazid Al-Bistami, mungkin yang diambil itu karena sufi, karena tasawuf, bukan yang menusukkan pedang ke mulut Sayyidina Al-Husain. Qala Al-Hasan Al-Basri, halaman 57. Imam Hasan Basri berkata, aqbala ma'al Husain 16 rajulan min ahli Madinah. Bersama Husain ada 16 laki-laki dari keluarganya. Lam tabkis sama'u ala ahadin, langit tidak pernah menangis setelah Nabi Yahya kecuali pada masa Sayyidina Al-Husain. Langit tak pernah menangis waktu Nabi Yahya, ya, tapi setelah itu tak pernah lagi. Baru menangis lagi pada masa Sayyidina Al-Husain, kata Imam Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in. Meninggal 10 Muharram tahun 61 Hijrah, umur 56 tahun 5 bulan. Cucu Nabi aja begitu, apalagi lah kita. Jadi siap kita mati di apapun, yang penting bukan cara matinya, tapi matinya sebagai syahid. Sayyidina Al-Husain syahid, Sayyidina Al-Hasan syahid, Sayyidina Ali syahid, Sayyidina Utsman syahid, Sayyidina Umar bin Khattab syahid, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahid. Kenapa Nabi Muhammad syahid? Karena dia meninggal diracun oleh orang Yahudi pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi tahun ke-7 Hijrah Nabi diundang ke Khaybar, disuguhkan makanan, dimakannya kaki kambing bagian depan karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya disitulah diracun. Sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memakan satu suapan itu lalu kemudian dimuntahkan, tapi ada beberapa tetes racun itu masuk ke dalam. Kenapa Jibril tidak kasih tahu? Kenapa malaikat wahyu tidak datang? Kata orang yang tak percaya, sebenarnya Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama nikmat nubuwah, yang kedua nikmat syahadah. Nikmat nubuwah kenabian, nikmat syahadah syahid. Kalau tidak jadi nabi, paling tidak jadi syahid. Kita sudah tak jadi nabi, syahid pun tidak. Lalu muncul nabi palsu. Nauzubillah. Ish kariman au mut syahidan. Kalau kau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Anak-anak kita tadi
syahid menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Makanya tadi saya pesankan, libur Juli Agustus jangan pulang, karena banyak majelis-majelis ilmu. Ustaz dulu memang tak pulang, 4 tahun baru pulang. Kenapa? Tak ada duit beli tiket. Karena anak-anak sekarang kabarnya mudah pulang, hanya dengan menjual bagasi dapat tiket pulang. Itu maka saya pesankan, jangan pulang, karena biarlah bagus menghafal di sana, talaqi, menghatamkan kitab-kitab. Lebih kurang 45 menit kita bahas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah dan siarkanlah kajian dan bedah buku 35 kisah saat maut menjemput dengan tema Tauhid Kematian bersama Ustadz Abdul Somad LCMA. Saya cuma mau mengajarkan, kalau sudah sampai masanya, waktunya, tak bisa diundur, tak bisa ditambah, kita pasti mati, pasti akan berhenti. Cuman yang penting itu bukan kita takut matinya, tapi bekal yang kita akan bawa menghadap Allah SWT. Catat waktunya, Kamis 23 Desember 2021. Sejarah kembali ke pertanyaan masing. Satu pertanyaan dan satu tanggapan. Pertanyaan, mana sebab urut atau takdir hadal kita? Sebab mungkin ada di pembukaan pemahaman, kemudian tanggapan mungkin satu saja. Bahwasanya tadi disebutkan bahwa benar apa yang terjadi di zaman Nabi, zaman sahabat, terjadi kembali di kita. Sebagaimana di Quran disebutkan, kalau Syekh Muhammad Tawad Syarawi, kalau di Quran itu ada dan disebutkan namanya dengan jelas, seperti misalnya Sayyidatina Maryam, kan jelas itu. Maka kejadian yang terjadi pada Sayyidatina Maryam tidak akan lagi terjadi sampai hari kiamat. Adapun yang kalau dia disebut seumpama Fir'aun, Imratul Nuh, Imratul Lut, kan dia disebut namanya. Siapa itu Imratul Nuh? Kalau dia disebut, dan itu akan terulang kejadian tersebut. Supaya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kronologis buku ini ditulis? Buku ini saya tulis 19 Juni 2019. 19 Juni 2019 itu masa-masa sulit bagi saya. Bulan April banyak sekali bully macam-macam itu terjadinya bulan April. Pada bulan April 2019, habis itu bulan Mei, bulan Juni, 4 bulan saya tidak ceramah, off. April, Mei, Juni, Juli, habis itu saya pun pergi ke Sudan. Jadi waktu itu ingat, bawaan saya mau mati aja, itulah saya tulis buku tentang mati. Pikiran saya waktu itu mati. Jadi saya kumpulkan gimana mereka orang-orang soleh itu gimana matinya. Saya mau memilih
tahu-tahu sampai 2021 masih hidup lagi. Jadi selama bedah buku ini baru inilah pertanyaan gimana Ustaz ini kronologis. Masya Allah. Kemudian tentang yang saya maksud sejarah berulang, bahwa dunia ini isinya 5. Penguasa yang zalim, Fir'aun. Orang kaya yang sombong, Qarun. Orang cerdas tapi ilmunya untuk penguasa yang zalim, Haman. Ulama yang jahat, Bal'am. Orang baik yang teraniaya, Musa. Jadi hari berganti, musim berubah. Kalau kita lihat di 2000 tahun berlalu, 3000 tahun berlalu, sekarang itu juga yang terjadi. Musa, Fir'aun, Qarun, Haman, Bal'am. Adapun yang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa daraballahu mathalan lilladzina daraballahu mathalan lilladzina kafaru mara'ata Nuhin wa mara'ata Lut. Perumpamaan perempuan yang jahat itu adalah istri Nuh dan istri Lut. Sedangkan satu lagi, daraballahu mathalan lilladzina amanu, Allah memberikan contoh kepada orang beriman, yaitu Maryam. Peristiwa Maryam tak terjadi lagi. Peristiwa Maryam tak terjadi lagi. Tidak ada lagi orang yang bisa hamil punya anak tanpa suami. Itu tentu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan Syekh tidak berkontradiktif dengan yang saya sampaikan. Beliau menyampaikan analisa yang halus bahwa kalau disebutkan Allah namanya, maka peristiwa hidupnya tak terulang lagi seperti Maryam alaihissalam. Adapun istri Nuh dengan istri Lut terulang lagi. Perempuan-perempuan yang durhaka, macam-macam kedurhakaannya, maka terus terulang sampai hari kiamat. Kita dapat pelajaran malam ini tentang rahasia. Makanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebutnya, dia tidak katakan tafsir, kita menyebutnya tafsir Sya'rawi. Beliau lebih menyebutnya sebagai Syekh Sya'rawi menyebut tafsirnya itu sebagai lintasan-lintasan ilham yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dipersilakan untuk penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwasanya akhir kalam la ilaha illallah khalidun. Sekarang dalam perjalanan hidup saya temukan tatkala sesama orang luar tidak menyebut la ilaha illallah, cuma yang disebutnya Allahu Akbar. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Baik. Apakah orang yang menyebutkan Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allah Allah, selain lafaz La ilaha illallah itu juga bisa dihukumi La ilaha illallah? Iya. Kenapa? Karena dalam hadis lain, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah. Dalam hadis lain, walam yubda bihamdillah. Semua amal yang baik tidak dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, termasuk ucapan Nabi tadi, Allahumma ar-rafiqil a'la. Substansi makna yang terkandung di dalamnya adalah Allah. Lalu kemudian beberapa syekh mursyid tarekat misalnya mengajarkan zikir ismuzat, Allah Allah, Allah Allah Allah. Apakah kalau orang meninggal menyebut bismillah tidak dihukumi dengan la ilaha illallah? Sama, la ilaha illallah. Baru bedanya la ilaha illallah nafi isbat, la ilaha illallah.
Di dalam ballroom ada Abdul Somad. Beda dengan tidak ada apapun di dalam ballroom kecuali Abdul Somad. Di dalam ballroom ada Abdul Somad, tapi juga di dalamnya ada ustaz, ada Pak Wali, ada tamu undangan. Tapi kalau dia bilang di waktu mau sakaratul maut, tidak bisa di-request, semua sesuai dengan kadar yang diberikan Allah SWT. Kita mau mati menyebut Allah, tapi apa Allah, kita hanya berharap mudah-mudahan semuanya ke Allah. Lalu anaknya semua bersedih, kenapa kalian nangis? Ternyata bapak saya tidak mati dalam la ilaha illallah. Ya, substansi maknanya Allah, dia menafikan yang lain kecuali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Insyaallah sebelum ditutup untuk memberikan keridhaan atau memberikan sesuatu oleh-oleh atau kenangan agar bisa para jamaah bertawarukan kepada Tuan Guru kita, yang mana nanti sesuatu yang ada diberikan beliau dihadiahkan untuk pembangunan pondok pesantren Baitul Anwar Nurul Azhar yang di Banjarbaru kepada para jamaah yang memberikan hadiah terbaik. Nanti bisa langsung berfoto dengan Tuan Guru kita dan mendapatkan hadiah yang akan diberikan oleh Tuan Guru kita. Insyaallah akan dipimpin oleh Guru kita. Kami minta kepada Tuan Guru apa yang bisa dihadiahkan diberikan kepada para jemaah yang bisa bertawarukan kepada beliau, dan kepada jemaah yang hadir hadiah yang terbaik insyaallah untuk pembangunan pondok pesantren Nurul Azhar yang ada di Banjarbaru. Kepada Tuan Guru kita kami persilakan. Moderator itu dia berputar-putar, jadi belok-belok. Maksudnya sekarang sedang pembangunan pesantren Nurul Azhar. Jadi jamaah yang mau berwakaf, kalau dia berwakaf semen, batu, kerikil, bata, kan simpel saja iklan tadi, nomor rekening selesai. Tapi dia mau, kalau saya wakaf ini 1000 sak semen, saya dapat apa? Itu maksud. Maka dilelanglah oleh panitia. Yang mau dilelangnya itu jubah saya, topi saya, sorban saya, cincin saya, pin saya, sorban saya, kecuali celana panjang sama baju di dalam. Itu entah ya, itu maksudnya. Tapi akadnya tetap lelang, hasil lelangnya untuk pesantren Nurul Azhar. Setelah saya jelaskan, jamaah paham? Alhamdulillah.